Yang ketiga apa? Mengatakan iman, ucapan, perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Itu definisi iman menurut ahli sunnah. Iman itu mencakup ucapan. Ucapan ada dua, ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Dan ini iman, mencakup 5 unsur ya. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, kenapa Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala memasukkan kepada pokok-pokok tentang ciri ahlu sunnah? Sebab di sana ada 2 kelompok yang menyimpang. Yang pertama kaum Khawarij dan Mu'tazilah, yang kedua kaum Murji'ah. Kalau kaum Khawarij itu, orang itu dikatakan beriman dengan benar kalau tidak melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat keluar dari Islam. Mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Orang-orang Murji'ah lawan dari mereka. Mereka mengatakan pelaku maksiat sempurna imannya. Berzina tidak mencacati iman menurut mereka. Iman itu cukup di dalam hati menurut sebagian mereka. Iman cukup di dalam lisan. Tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Iman cukup dalam hati katanya. Mungkin juga di Indonesia ada yang dinamakan dengan iling-iling gitu. Yang penting iling sama Allah Ta'ala katanya. Ini kan ada agama Jawa, agama Sunda sama ya. Ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen ya. Itu agamanya itu yang penting kan eling gitu kan. Walaupun tidak melakukan apa? Ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah haji, nggak perlu. Kan ini menyimpang ya. Nah. Kemudian setelah itu apa? Beriman kepada adab kubur. Dan nikmat kubur dan fitnah kubur mencakup di dalamnya. Karena ada orang yang menyimpang dalam hal ini, yaitu apa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Salah satu tokoh yang paling besar adalah Bishr al-Mirisi. Dia mengatakan tidak ada adab kubur. Bahkan diikuti oleh salah satu sekte yang sekarang terkenal di dunia, bahkan di Indonesia. Tidak ada adab kubur katanya. Karena adab kubur itu tidak masuk akal katanya. Sebab kalau kita gali kuburan nggak ada katanya gimana orang disiksa di kuburannya. Lalu dia mengatakan bagaimana katanya orang udah berpisah ruh dengan jasadnya sekarang diadab. Padahal bukan orang berakal sebenarnya. Mereka itu orang tidak berakal. Maaf Pak, kita suruh dia mimpi. Mimpi kan ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang menakutkan. Kita beri contoh orang yang mimpi menyenangkan. Orang yang tidak punya rumah, tidur di bawah jembatan, di atas tikar. Mimpi menyenangkan. Masuk ke sebuah hotel, ya, makan makanan yang lezat dengan perempuan yang cantik. Wah, dia menikmati. Jasadnya di mana? Di bawah jembatan tadi. Sekarang dibalik. Orang mimpi menakutkan. Dia tidur di rumah yang mewah, di kasur yang empuk, didampingi istri yang cantik, ber-AC. Mimpi berada di hutan belantara, dikejar harimau. Dia tentak-tentak itunya, sampai istrinya kaget. Ini suaminya sedang apa? Dibangunin. Lagi di mana Pak? Lagi apa Pak? Aku mimpi dikejar harimau. Di mana? Di hutan sana tuh katanya. Nah ini kalau di dunia terjadi ya. Ruh kita dan jasad kita, mungkin kita merasakan jasad kita ada di sana, tapi berjalan ruh. Dan jasad kita merasakan. Itu di dunia. Apalagi nanti yaumul alam kubur, alam barzah, yang itu alam gaib. Maka oleh sebab itu orang yang mendahulukan akal dari Quran dan Sunnah, orang tidak berakal. Dan orang yang akan rendah akalnya. Karena nabor manusia itu, penglihatan manusia dan penelaahan manusia itu punya batasnya. Bahkan tidak ada pernah yang mereka akan sampai kepada apa yang diinginkannya.